berkah. Ngobrol pembangunan dan ibadah bersama kuatkan akidah dan harmonisasi. Jadi maksudnya Pak Tengku, ngobrol, kita ngobrol, tetapi ngobrol itu bermanfaat. Ada berkahnya gitu. Minum kopi, Wak, ada berkahnya. Apa berkahnya? Dapat rawak ilmu saat kita ngopi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi dengan membacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, para pemirsa, kawan-kawan di studio dalam acara Ngopi Berkah. Kali ini kita hadir bersama kawan sahabat kami, Buya Junaidi SAI, penyuluh agama KUA Madurai, Buya Kontralis, dan ini yang tak asing lagi, yang berjenggot, punya ciri khas tersendiri ini, Buya Tengku Iskandar. Dan saya host adalah Sapridodi SPDI. Baik pemirsa, sesuai tema pagi ini kita akan berdiskusi tentang bersama tingkatkan pengawasan terhadap anak dan generasi muda. Nah, itulah diskusi kita pagi ini. Barangkali silakan Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, dengan pembahasan kita hari ini adalah pengawasan terhadap anak ya. Saya ingat di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita. Surah An-Nisa surat keempat ayat 9 ke atas. Dan Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi Allah di sana mengingatkan kepada kita semua, para orang tua, jangan meninggalkan anak-anak di belakang dalam kondisi lemah. Artinya sedini mungkin kita persiapkan hal-hal yang mungkin bermanfaat untuk anak. Jadi Allah menjelaskan di dalam ayat itu untuk tidak meninggalkan anak nanti setelah kita tiada. Oh gitu ya. Setelah kita tiada nanti harus ada persiapan dari Allah. Jadi kita meninggalkan anak-anak nanti dalam kondisi lemah. Takutlah kata Allah kan, suatu saat kamu akan meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi lemah. Nah, lemah di sini sangat banyak. Bisa berarti lemah secara ekonominya, pendidikannya, atau mungkin ilmu pengetahuan agama. tentang masalah agama, dan juga termasuk masalah mentalnya. Jadi, peranan kita adalah bagaimana menguasai anak-anak seperti itu. Nah, ini kan sudah ada landasannya bahwa orang tua dilarang untuk meninggalkan generasi dalam kondisi. Nah, inilah kewajiban kita, bagaimana mereka tidak lemah. Nah, mungkin itu kira-kira dasar itu di dalam Al-Quran yang menyatakan demikian. Jadi Buya, Pak Tengku, dan para sahabat sekalian, memang hari ini kepedulian orang tua itu dituntut untuk ditingkatkan. Kenapa? Karena fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, Buya, Pak Tengku, begitu banyak persoalan-persoalan sosial yang pelaku-pelakunya itu anak-anak generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya toh, syukur la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hari Bapak tadi kita pendidikan anak hari ini dan sudah digariskan bahwa konteks anak kita bergaul dengan siapa, halaman valid pada siapa. Jadi dalam konteks ini harus ada kawasan siapa kita bergaul. Karena kita bergaul dengan orang yang salah, Dia akan ikut. Yang valid. Ini harus ada kawasan yang sangat berharga ketika kontrol kita terhadap anak siapa anak. Jadi kalau ketika dia berteman dengan teman yang salah atau akhlaknya tercela ya. Atau yang dalam hadis misalnya disebutkan terus juga asal jadi susuk dengan yang ada. Jadi anak kita bergaul dengan orang
yang tongkrongannya misalnya jahat, jadi jahat. Kita akan lihat. Jadi tongkrongannya orang baik, ya lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu, para pemirsa dimanapun berada, pada hari ini sangat menarik materi yang disampaikan oleh bapak-bapak kita hari ini. Artinya informasi ataupun di media sosial hari ini yang viral ini adalah masalah remaja. Jadi sesuai yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita tadi, yaitu tentang bagaimana kita dalam mengawasi anak-anak kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang telah dijelaskan oleh Ustadz Junaidi. Mungkin juga para nabi dan rasul juga telah mengingatkan kepada kita bahwasanya pesan yang disampaikan kepada anak-anaknya, artinya kepada kita semua ya, hari ini adalah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, ketika aku nanti sudah tiada, apakah kamu masih menyembah Allah? Jadi yang dicemaskan, yang dikhawatirkan itu adalah masalah keimanan ya. Bagaimana, apakah sudah masih beriman kepada Allah, atau nanti setelah dia meninggal anak-anaknya menjadi kafir, syirik dan lain sebagainya. Kemudian sesuai dengan kondisi hari ini, yang perlu kita laksanakan pengawasan terhadap anak ini adalah tentang pergaulan. Memang ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Kadang-kadang orang tua melihat anak-anak saya di rumah baik, bagus, santun dengan tamu dan lain sebagainya, padahal ketika mereka di luar dia mengikuti kegiatan-kegiatan yang pengaruh dari teman-temannya, katakanlah merokok, kemudian kekerasan, kehidupan di rumah tangganya santun, lembut, tapi di luar. Jadi artinya kita juga harus sering berdiskusi dengan anak tentu. Jadi berdiskusi apa kegiatanmu hari ini, nak? Kemana tadi dengan namanya? siapa? Bahkan sampai seperti itu. Seperti itulah kemajuan anak-anak kita hari ini. Mungkin itu yang perlu kita perhatikan, kepada semua kita, mungkin termasuk kami. Kita juga semua yang kita kan juga punya anak yang juga barangkali harus bandengnya juga ya, dengan kondisi anak kita hari ini. Di tambahan ya, silakan ya, tambah. Jadi kondisi anak hari ini adalah seperti air mengalir. Jadi, seperti air mengalir, dia akan ikut kemana temannya. Artinya itulah pergaulan. Nah, kita sebagai orang tua jangan cepat menyerah. Kalau menyerah nanti mungkin kita akan menyesali dari perbuatan kita sendiri. Kalau kita mengambil contoh mungkin seperti Nabi ketika di KM. Nah, ketika dia berdakwah itu ada penawaran dari malaikat ingin dijatuhkan gunung yang besar, ya kan? Tapi yang beliau jawab itu bukan ingin memusnahkan mereka, dikasih waktu. La bal arju ayukhrijallahu min aslabihim. Jangan, kata Nabi, aku masih berharap nanti dari subi mereka itu akan keluar generasi-generasi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Artinya generasi itulah nanti yang akan bisa menyembah Allah dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu. Jadi artinya begini, tidak ada satu nabi dan rasul pun ketika dia mendidik kaumnya itu tidak terlepas daripada masalah tauhid. Jadi tauhid seperti Luqman kepada anak juga demikian. Kita dinasihat dengan berberkah. Jadi kita sebagai orang tua juga demikian. Meskipun hari ini banyak tantangan, kita bimbing anak-anak kita kemana mereka pergi. Mungkin itu salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada seorang anak yang nak makan, tapi ia ingin mengambil dengan tangan kiri, dijaga oleh Nabi. Ya gulam, gitu kan, wahai anak muda, jangan engkau makan dengan tangan kiri, makanlah dengan tangan kanan. Nah, sebenarnya itu cara kita mendidik sebagai orang tua juga bisa kita lihat. Ya.
keteladanan ya. sehari-hari ya. Iya. Kapanpun kan kita bisa mengingatkan anak-anak kita seperti itu. Termasuk juga tentang akhlaknya, ibadahnya. Allah nanti mengatakan ketika usia 7 tahun ya, mulailah didik untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau sudah melebihi 7 tahun, masuk 10 dan sebagainya, pukul sih. Tapi pukul ini harus diingat bukan mematikan anak. Sampai anaknya meninggal dipukul gitu kan. Itu juga tidak boleh kan.